Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Koperasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi struktur organisasi koperasi yang beranggotakan saya sendiri Priscilia Tasya, lalu ada Muhammad Fadli, Nadiatul Hafian, Nanda Mikola, Syifa Nurrahma Maulida, dan Rahma Latifah. Pertanyaan nomor 1, gambarkan struktur organisasi dari koperasi, diskusikan bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing perangkat organisasi koperasi agar tujuan koperasi dapat tercapai. Berikut adalah pembahasan soal nomor 1. Struktur organisasi koperasi. Di bawah ini merupakan bagan struktur organisasi koperasi. Bagan struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi, dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja, dan tanggung jawab yang luas. Landasan dari pembuatan struktur organisasi adalah pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Yang kedua, anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi, dan yang terakhir, keputusan rapat anggota. Peran masing-masing perangkat koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tercermin dalam forum rapat anggota, seringkali secara teknis disebut dengan RAT atau Rapat Anggota Tahunan. Peran dari rapat anggota adalah menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha perkoperasian, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. RAT juga berperan dalam menentukan pembagian sisa hasil usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah peran dari pengurus koperasi. Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus koperasi memiliki peran sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi. Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi diwujudkan dalam menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan organisasi, menentukan rencana sasaran serta program kerja organisasi koperasi, memilih dan mengawasi tindakan-tindakan manajer dan karyawan-karyawan dalam mengelola usaha koperasi. Fungsi kedua dari pengurus koperasi adalah sebagai penasihat. Berperan sebagai penasehat ini berlaku bagi manajer maupun bagi para anggota. Bagi para manajer, meminta nasihat kepada pengurus adalah hal yang penting, terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus. Dan yang terakhir, pengurus memiliki peran sebagai pelindung semua kekayaan organisasi koperasi. Selanjutnya, peran dari pengawas koperasi. Pengawas koperasi diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi, tugas, dan wewenang pengawas antara lain yang pertama, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus dan pengelola koperasi. Yang kedua, mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT. Yang ketiga, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian meneliti catatan yang ada pada koperasi. Kemudian, peran manajer. Manajer berperan dalam administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi. Manajer juga memiliki peran sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk kesimpulan nomor 1, menurut hasil diskusi kelompok kami, agar organisasi koperasi dapat mencapai tujuan, maka tiap perangkat harus menjalankan fungsi dan peran secara maksimal. Apabila fungsi dan peran tersebut dijalankan secara maksimal, maka sistem koperasi dapat dijalankan dengan baik pula sebagaimana mestinya.
Selain itu, hubungan kerja antar perangkat harus selaras khususnya antar pengurus dengan manajer. Keduanya harus memiliki kesatuan pandangan dan kesatuan gerak mengenai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi. Pertanyaan nomor 2, apakah manajer merupakan perangkat organisasi koperasi dan harus ada dalam suatu koperasi? Diskusikanlah peranan manajer dalam struktur organisasi koperasi dan peranannya dalam mencapai tujuan koperasi. Pembahasan soal nomor 2. Peran manajer koperasi dalam struktur organisasi koperasi. Yang pertama, kedudukan dan fungsi sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab pada pengurus koperasi. Kedua, sebagai pelaksana dari kebijakan pengurus. Ketiga, menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha. Keempat, mengembangkan percaya atas kekuatan dan kemampuan koperasi sendiri dalam kegiatan-kegiatannya. Peran manajer koperasi dalam mencapai tujuan. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, penyelarasan atau coordinating. Ketiga, pengorganisasian atau organizing. Keempat, pengarahan atau directing. Dan yang kelima, pengawasan atau controlling. Dalam kesimpulannya, menurut kelompok kami, manajer memiliki peran yang penting dalam pengelolaan koperasi. Perangkat manajer memang secara spesifik tidak disebutkan di Undang-Undang Perkoperasian, namun manajer memiliki peran yang begitu vital dalam organisasi koperasi. Lalu, manajer berperan dalam menjaga kelangsungan usaha. Manajer juga harus bisa membackup tugas dari pengurus, maka dengan demikian dibutuhkan seorang manajer yang profesional, memiliki inisiatif tinggi, kreatif, dan cekatan agar kelangsungan usaha koperasi dapat berjalan dengan baik. Kendala masing-masing perangkat koperasi. Yang pertama, pengurus. Kendalanya ialah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum memadai. Pengurus koperasi kebanyakan yang sudah lanjut usia dan para tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan di tempat lain, sehingga perhatiannya terhadap koperasi berkurang. Yang kedua, pengawas. Kemampuan anggota pengawas yang belum memadai, terlebih jika dibandingkan dengan semakin meningkatnya usaha koperasi. Di pihak lain, pembukuan koperasi biasanya belum lengkap dan tidak siap untuk diperiksa. Yang ketiga, manajer. Masih ditemukan manajer yang lamban dalam bekerja. Manajer tersebut tidak cekatan dan sulit dalam mengambil keputusan. Manajer yang tidak profesional dalam bekerja, tidak memiliki inisiatif, dan hanya menunggu perintah dari pengurus saja. Di sini, saya akan menjelaskan upaya masing-masing perangkat koperasi. Yang pertama merupakan pengurus koperasi. Pada poin pertama, perlu adanya batasan usia untuk menjadi bagian dari koperasi. Selain itu, mesti diperhatikan pula jabatan yang dilakukan di luar koperasi. Jangan sampai nantinya mengganggu kinerja dari koperasi tersebut. Pada poin kedua, dijelaskan tentang pentingnya sumber daya manusia bagi koperasi. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, dia akan mampu mengurus koperasi tersebut. Yang kedua, terdapat pengawas koperasi. Upaya pada poin pertama yaitu menanamkan pada diri untuk mencintai koperasi. Pada poin kedua, perlu adanya training sederhana seperti melakukan suatu kegiatan yang bisa mengasah soft skill organisasi dan pengetahuan. Perangkat koperasi yang ketiga yaitu manajer. Manajer perlu mengetahui sepenuhnya job desk dia agar kelangsungan usaha koperasi dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.